Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajra, NIM A1 A2 19032, jurusan S1 Kebidanan dari Universitas Megariski Makassar. Di sini saya akan membahas yang berkaitan kenapa sih korupsi dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan. Kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani. Pada prinsipnya, Indonesia telah memulai langkah positif dengan mengeluarkan berbagai regulasi atau kebijakan maupun peraturan perundang-undangan perihal pemberantasan korupsi. Penasihat KPK Abdullah Heha Mahua mengatakan ada 3 mengapa korupsi di Indonesia menjadi kejahatan yang luar biasa. Yang pertama, korupsi di Indonesia sifatnya transnasional. Hasil pendataan KPK, kata Abdullah, 40% saham di Singapura adalah milik orang Indonesia. Itu berarti orang terkaya di Singapura bukan orang Singapura, melainkan orang Indonesia. Oleh sebab itu, Singapura hingga saat ini tak mau meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Tujuan dari perjanjian ini adalah meminta buronan dari suatu negara yang lari ke negara lain untuk dikembalikan ke negara asalnya. Singapura, kata Abdullah, menjadi tempat nyaman untuk pelarian koruptor di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pembuktian korupsi di Indonesia itu super, artinya membutuhkan usaha ekstra keras. Seperti diketahui, 50% kasus korupsi bentuknya penyuapan. Koruptor menyuap tak mungkin menggunakan tanda terima atau kwitansi. Secara hukum, pembuktiannya cukup sulit. Itu sebabnya undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk memenjarakan orang yang korupsi. Kemudian yang ketiga, dampak korupsi itu luar biasa, misalnya dari sektor ekonomi. Hutang Indonesia di luar negeri mencapai 1.227 triliun. Hutang ini dibayar 3 tahap. Tahap pertama itu dari 2011 sampai 2016. Kemudian yang tahap kedua itu dari 2016 sampai 2021. Kemudian yang tahap ketiga dari 2021 sampai 2042. Masalahnya, apakah kita dapat melunasinya pada 2042, sementara menjelang tahun ini banyak timbul hutang-hutang baru dari korupsi baru. Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang tersebut, korupsi secara umum dimaknai sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang secara lebih lanjut dinyatakan bahwa korupsi adalah yang pertama, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 2. Kemudian bunyi pasal 3 tentang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Kemudian pasal 13, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri yang mengingat kekuasaan atau kewenangannya ia melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji yang dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Korupsi dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa sebagaimana dalam pembukaan Konvensi PBB tentang anti korupsi, karena masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat begitu besar. Korupsi dapat merusak lembaga-lembaga dan nilai demokrasi, nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum.
sehingga untuk pemberantasannya diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner. Oleh karenanya, sangatlah perlu untuk memperkuat kapasitas dan peningkatan kemampuan lembaga yang berwenang untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif. Yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yang pertama itu perkara terorisme dan narkotika. Sebagai kejahatan luar biasa seperti juga korupsi, telah banyak menjatuhkan pidana mati pada pelakunya. Namun untuk perkara korupsi, sangat banyak pelakunya yang justru dihukum ringan, bisa kisaran 1-2 tahun, bahkan ada yang diputus bebas. Kemudian yang kedua itu untuk perkara terorisme, tidak satupun dilakukan penangguhan maupun penahanan. Namun pada perkara korupsi, khususnya yang ditangani oleh kejaksaan, banyak permohonan penangguhan, penahanan atau peralihan tahanan pelaku korupsi yang dikabulkan. Kemudian yang ketiga itu tentang tidak ada aturan yang mengharuskan agar para pejabat atau penyelenggara pemerintah untuk menjelaskan asal usul harta kekayaannya. Mereka hanya diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya, pun seandainya laporan itu palsu, belum ada tindakan yang dilakukan. Dari fakta tersebut, maka benarkah korupsi benar-benar telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa oleh bangsa ini, khususnya oleh lembaga penegak hukum? Tampaknya tidak, dan kita sebagai warga negara yang doif ini hanya bisa berharap semoga Indonesia tidak tenggelam karena ulah para perampok harta negara yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Isu-isu strategi pemberantasan korupsi di Indonesia berdasarkan beberapa permasalahannya, maka saya berpikir Indonesia perlu menjabarkan isu-isu strategi dalam perencanaan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia ke depannya. Yang pertama itu penerapan pembuktian terbalik sepenuhnya dalam pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kemudian perlunya pembentukan Badan Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai badan yang diberi kewenangan untuk memeriksa kebenaran laporan kekayaan penyelenggara negara atau LKPN di Indonesia. Kemudian hukuman minimal bagi para pelaku korupsi atau yang mendukung tindak pidana korupsi di Indonesia seharusnya adalah 10 tahun. Kemudian penerapan hukum mati bagi para pelaku korupsi di Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari 1 miliar dan atau dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kemudian fokus program pemberantasan korupsi oleh KPK adalah perkara-perkara korupsi yang terjadi pada lembaga pendidikan, lembaga peradilan, terus lembaga pajakan, kemudian serta beberapa sektor yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat seperti sektor pendidikan, kemudian sektor kesehatan dan infrastruktur. Mungkin itu saja pembahasan yang berkaitan tentang timbulnya pertanyaan kenapa sih korupsi dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.